Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, baik untuk ketua kelasnya, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sedih. Semua ya. Baik, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum. Jadi, di sini kita akan belajar hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke materi, kita lihat videonya terlebih dahulu ya, agar lebih mudah dipahami. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma nahnu ketawa sendiri biasa jadi menghafal menghafal kok ketawa sendiri berani baca apa ayo kalian memang orang-orang cerdas. Loh, kamu baru tahu dong? Iya, aku baru tahu. Tapi sama kalian tidak meyakinkan sih. Wah, gimana nih? Jangan Mil, dilihat. Tapi pelan-pelan. Apaan sih? Oh, banyak komik. Punya kamu dong. Ya iya, punya siapa lagi? Coba. Oh, nanti aja. Kamu takut ketahuan Pak Ustaz. Ya udah kalau gitu, berdoa aja yang baca duluan. Kalian baca Quran yang serius sambil nutupin dulu biar nggak ketahuan Pak Ustaz. Ya, gila kamu dong. Enak di kamu, nggak enak di kita. Bisa kamu kok nggak mau beramal. Ya, jangan berisik. Yang depan sudah mau selesai tuh. Sebentar lagi giliran kita. Yang lain dulu kali. Tapi kita mesti siap-siap juga. Siapa tahu kita dapat giliran. Tenang Mil, jangan tegang. Emang kamu sudah hafal dok? Kamu belum tahu dulu baca Quran sih. Tahu sih. Kamu kalau setelah baca Quran kan banyak rupanya ketimbang nilainya. Itu kan dulu. Memang kalau sekarang? Kalau nggak sekarang. Deh. Kok dulu sih? Iya, dulu dong. Wah, Pak Ustaz salah mana kali ini? Ayo dulu, maju. Duh, kok jadi aku sih? Belakangan di sana, mana jauh? Itu kan dulu Syamil. Dasar kamu dong. Ayo dulu, cepat. Iya, iya Pak Ustaz. Kalian dulu ya. Lama sekali kamu dulu. Itu Pak Ustaz. Si Anto kita dulu ajarin dulu tadi. Oh, bagus ini dulu. Berarti kamu tidak boleh ilmu. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu selalu mengajarkan Dodo begitu. Ya sudah, sekarang setorkan hafalan kamu. Setoran yang mana ya Pak Ustaz? Setorkan yang hafal dulu. Yang mana ya Pak Ustaz? Kok Dodo lupa ya? Kamu gimana sih? Udah salah sekali.
itu, pertama, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang berpahala. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan ganjaran 10 pahala. Misalnya, ayat pertama surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? Saya Pak Ustaz. Coba bacakan. Alif Lam Mim. Nah, itu kan 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala. Jadi, berapa jumlahnya? Iya. Betul anak-anak. Wah, banyak juga ya pahalanya. Kalau begitu, udah ulang-ulang aja bacanya. Pahalanya banyak, bacanya gampang lagi. Iya, itu begitu sih dong. Iya dulu, bukan begitu artinya. Karena Nabi juga bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita semakin baik dan mulia di sisi Allah. Insya Allah. Oh, begitu. Lalu, apa lagi Pak Ustaz? Kedua, Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Ketiga, akan mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan ketenangan sebagaimana firman Allah yang artinya dengan banyak berzikir kepada Allah. Tuh, dok, dengarin apa kata Pak Ustaz. Jangan salah ya. Aku juga membaca Al-Quran kok. Ini aku mau setoran. Nah, bagus. Sudah ingat poster surat apa sekarang? Jadi setelah menonton video sudah ada yang bisa tahu nggak? Jadi pelajaran kita hari ini yaitu keutamaan hadis dalam membaca Al-Quran. Belum paham terlalu ibu, belum paham ya. Di sini ibu menjelaskan. Jadi di sini tahu pengertian Al-Quran itu apa? Kitab Allah. Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pedoman manusia hidup. Nah, di sini ada pun hadis keutamaan baca Al-Quran, yaitu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang artinya, ya itu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah manusia yang paling baik. Nah, tadi kan pengertian dengan hadisnya nih. Nah, di sini ada maknanya, makna keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Nah, di sini siapa yang rajin untuk membaca Al-Quran? Saya. Nah, berarti pahalanya itu banyak ya. Harus kita membacanya sehabis sholat ataupun lagi mengaji. Yang kedua, itu orang yang belajar Al-Quran termasuk orang yang terbaik. Nah, yang ketiga, itu adalah Al-Quran menjadi petunjuk hidup. Dan yang keempat, itu adalah membaca Al-Quran dapat menenangkan hati. Nah, ketika hati kita sedang gelisah, sedang takut, itu bisa kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, itu ada penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu membaca Al-Quran setiap sehabis sholat. Nah, ketika kalian sehabis sholat maghrib, sehabis sholat subuh, itu dibiasakan membaca Al-Quran walaupun 1 ayat atau 2 ayat, karena itu pahalanya banyak. Yang kedua, itu mengaji bersama keluarga di rumah. Nah, mengaji itu bukan hanya di masjid ya. Jadi di rumah kalian bisa mengaji dengan keluarga kalian. Yang ketiga, itu membaca surat pendek sebelum belajar. Nah, dibiasakan nih sebelum belajar, itu kita membaca surat-surat pendek. Selanjutnya, itu menghafal ayat-ayat pendek
pendek setiap hari. Nah, di sini siapa nih yang sudah hafal ayat-ayat pendek 30 juz? Belum ya. Nah, dibiasakan ya kita menghafal setiap sholat itu kita menghafal surat-surat pendek agar kita sholat itu tidak hanya surat itu aja. Ya, 30. Nah, selanjutnya itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu hati menjadi lebih tenang. Ketika hati kita sedang gelisah tadi, itu kita bisa membaca Al-Quran atau surat-surat pendek. Yang ketiga itu menambah iman dan takwa. Dan yang keempat itu menjadi petunjuk hidup. Dan yang terakhir itu adalah mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Nah, gimana nih? Sudah ada yang paham? Sudah. Jadi sebelum kita tutup nih ke materi, ini di sini ada lagu biar kalian lebih paham tentang Al-Quran. Ya, Bu. Baik, untuk anak-anak, kita berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu ini. Ya, Bu. Iya, Ibu. Cinta Al-Quran, aku cinta Al-Quran, kamu bahagia. Dan kita baca Nah, gimana nih? Sudah paham ya berarti tentang hadis keutamaan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang nih untuk membacakan hadis tentang keutamaan baca Al-Quran tadi. Ya, biar Lesti yang main dulu. Lesti, baca hadis keutamaan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pertama, Ibu. Jadi kalau sudah paham, kita cukupkan dulu materi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan Ibu akhiri, Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready? I just had to let you know you're